Oh, Roy Suryo, oke. Nggak boleh kemana-mana nih setelah dijadiin tersangka, gimana bang? Iya kan dari awal si Roy Suryo itu dibebaskan bersyarat di Polda Metro Jaya kan gue udah bilang. Kan udah gue bacain semua dosa-dosanya Roy Suryo dan konsekuensinya nanti ke depan. Kan udah gue bacain semua, tapi kan netizen pada ngeyel. Pada nggak mungkin, si Firdaus ini nggak mungkin, ini begini, Firdaus itu bodoh gini. Gue itu dokter, dan dokternya dokter beneran, bukan dokter jadi-jadian. Gitu loh. Jadi gue kuliahnya berdarah-darah, bukan keluar liburan ke Singapura atau pulang bawa ijazah dokter, bukan. Gue ini dokter beneran yang disertasinya capek-capek berdarah-darah. Jadi kalau gue bilang begini-gini hukumnya pasti benar gitu loh. Insya Allah 80% benar. Tapi buktinya dia tidak ditahan dalam proses sudah jadi tersangka dan di BAP. Kan di dalam pasal 21 KUHP, di dalam pasal 31 KUHP itu dijelaskan. Kalau polisi mendapatkan pernyataan atau keyakinan dari pernyataan saksi ahli yang dibawa oleh Roy Suryo, itu pasal 21 tuh. Sehingga polisi meragukan untuk menahan Roy Suryo, maka polisi wajib membebaskan Roy Suryo, bebas bersyarat. Gitu loh. Dengan catatan apa syaratnya di pasal 31. Roy Suryo tidak boleh keluar negeri, Roy Suryo tidak boleh keluar angkasa ke akhirat, nggak boleh. Roy Suryo tidak boleh ke luar kota, ya. Bila perlu Roy Suryo nggak boleh keluar rumah kalau bisa sih, gitu loh. Itu pasal 31 yang nulis. Dan Roy Suryo boleh bebas bersyarat asal ada yang jamin. Iya, tanda tangan dulu pernyataan. Roy Suryo karena lu bentar lagi mau ditangkep. Dan gue udah dapat bocoran Roy Suryo bakal ditangkap sebelum tahun baru. Makanya Roy Suryo jangan bangga dulu sekarang nih, puas-puasin deh ketemu bini. Puas-puasin deh tuh sama kucing lo rayu-rayu kucing lo yang 10 biji itu lo kasih makan. Berbuat baiklah kepada masyarakat karena ancaman hukumannya lo paling berat Roy Suryo dibanding Rismon sama Dr. Tifa. Roy Suryo itu 12 tahun. Paling berat. Dari sisi dia tidak ada bukan berarti nggak dia, tapi belum prosesnya. Kan gue bilang karena ada saksi ahli yang memberikan masukan sehingga polisi goyah. Dan akhirnya polisi menarik ulur kasus Roy Suryo untuk ditahan. Bukan berarti tidak ditahan, tarik ulur. Karena apa? Kalau orang udah proses P21 atau P18 ya atau tersangka, itu nggak bisa ditarik lagi, bos. Harus dibuktikan dulu melalui pra peradilan minimal, gitu loh. Kalau pra peradilannya bisa lolos Roy Suryo. Tapi kalau pra peradilan nggak bisa, tapi kan unsur pra peradilannya nggak bisa karena pemeriksaannya udah sesuai dengan mekanisme administrasi hukum. Jadi apalagi yang mau diperadilan, ya permohonan penangguhan penahanan udah di ACC oleh polisi udah lengkap, pemeriksaan udah, saksi-saksi udah lengkap banget, tinggal ngejeblosin doang, tinggal nendang pantatnya Roy Suryo, masuk penjara. Apa yang memberatkan bisa masuk tendangan abang ke penjara, pasal yang dikenakan itu yang memberatkan? Pasal yang memberatkan itu Roy Suryo itu pasal 32 dan pasal 35, ya karena mengedit ijazah Pak Jokowi sehingga menyebarkan fitnah dan gaduh sehingga Jokowi dirugikan baik material maupun imaterial. Jadi itu pasal 35 itu ancaman hukumannya itu 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Gitu. Tuh bisa jual kucing 2 RW itu. Ya kan dia punya kucing 10, kumpulin lagi kucing-kucingnya 2 RW. Baru bisa, itu belum ketutup tuh. Suryo. Dari si Rismon sendiri bahwa dia tidak ada pengeditan toh. Itu real analisa dia sebagai Kata siapa? Rismon Koplak. Rismon lu dengerin. Ya elah, jangankan dosanya, bohongnya aja gua kagak denger. Dia ngomong bener aja pakai ayat-ayat suci gua kagak denger. Rismon, pembohong tulen itu dia, enggak usah didengerin. Rismon Sianipar. Ya, dia ahli forensik dari mana sih? Dari Alam Barjah. Surat sertifikasi dari lembaga mana? Jadi abang melihatnya nggak diintervensi? Nggak ada lah, polisi itu bekerja baik. Polisi itu keren sekarang. Kalau lo tahu polisi sekarang, TOP BGT, gue nggak setuju adanya bentukan reformasi Polri itu, gue nggak setuju. Kenapa? Polisi lagi bekerja baik, bos. Hari ini cuma 20% doang yang cacat, 80%-nya udah baik, bos. Tapi kan buat off control harus ada bang di negara kita ini. Buat apa ada DPR, bos? Konstruksi hukum tata negara ya, yang mengontrol semua pejabat itu satu, presiden, yang kedua DPR, gitu loh. Kan udah ada itu lembaga lembaga legislatif yang mengatur itu semua. Dia mempunyai hak interpelasi. Interpelasi itu untuk mengawasi semua pejabat, gitu loh. Buat apa lagi bikin ini buang-buang anggaran,
Buang anggaran Pak Prabowo, apalagi dipimpin sama Jimli lagi, aduh. Profesor Jimli, Profesor Mahfud, udah afkir semua, ngapain dimasuk-masukin lagi? Dia udah kelamaan menjabat, gantian sama gua gitu loh. Gantian, kasih ke anak-anak muda ini yang cerdas. Ngapain sih orang tua mulu suruh masuk? Udahlah Profesor Jimli singkirin. Mahfud ya udah pensiun suruh ngurusin cucu gitu loh. Karena ngaco, statementnya pada ngaco semua. Orang udah tua-tua semua udah ngaco, udah kasih anak muda lah kayak kita gitu. Bang, kemarin juga pihak dari Refki Harun juga dipanggil reformasi Polri. Dan akhirnya diduga dia tersangka itu datang tanpa konfirmasi lagi ke pihak reformasi. Akhirnya dia all out, tapi indikasi jadi diusir. Nah, Abang melihatnya gimana? Ya sekarang kan reformasi Polri lagi rapat. Tahu-tahu rombongan lenong bocah ini masuk, ya kan? Kan emang tukang nyelonong. Roy Suryo, lo inget gak yang si Betok, Rismon Betok gini? Bapak mantan dosennya Jokowi kan dulu kan Pak? Bapak merasa nggak itu Bapak menjadi dosen pembimbing Jokowi? Bapak siapa ya? Saya Rismon Pak, kenal kan Bapak? Kenal? Nggak kenal katanya. Ini kan orang-orang so akrab ini, soak-soak semua, orang suak. Ini orang-orang purba, pura-pura bahagia. Rombongan mereka ini gue julukin pura-pura bahagia, padahal di hatinya dongkol. Ya karena kasusnya, perjalanannya nggak jelas, orang nggak jelas semua. Ngaku ahli forensik, tapi nggak ada lembaga yang mendelegasikan dia sebagai ahli forensik. Ngaku ahli ITA, tidak ada lembaga satupun yang mengakui si Roy Suryo ahli ITA. Lembaga mana? Menteri apa? Menteri olahraga. Nggak nyambung sama ITA, bos. Kalau menteri olahraga sebenarnya itu guru olahraga. Bukan orang ITA yang ngisi, guru olahraga. Sekarang dia menteri olahraga, ngaku orang ITA, kuliahnya ekonomi, kan nggak nyambung. Bos sakit itu, orang sakit itu bos. Itu negaranya orang sakit bos, jangan didengerin. Orang sakit lu pada sakit semua yang nonton. Orang sakit tuh orang sakit jiwa kok diikutin gimana sih? Roy Suryo tuh sakit jiwa perlu diperiksa itu Roy Suryo, Respon Tifa. Sakit jiwa semua tuh bos, gua duga bos. Kalau lu ikutin lu sakit semua bos, satu negara. Tapi kan banyak melihat itu malah dia dianggap pahlawan untuk bedah. Pahlawan dari mana bos? Disuruh ke Papua aja takut bos, kencing. Pahlawan dari mana? Gue lebih setuju tentara-tentara yang mati-matian belain perbatasan Papua jadi pahlawan daripada ikan betok sama ikan asin. Ngapain bos? Bos buang-buang energi bos. Negara lagi membangun. Pak Prabowo ini lagi membangun loh bos. Bayangkan. Menhan sekarang beli senjata di mana-mana. Bangga nggak kita? Indonesia dijaga oleh Pak Prabowo begitu signifikan. Ekonomi sekarang udah mulai maju dengan Pak Prabowo menunjuk Pak Purbaya. Ya kan? Petani-petani sekarang udah mulai disejahterakan. Lu bisa bayangin, apalagi gue ditunjuk sebagai Menteri Hukum. Wah, mancer tuh, mancer bos. Mancer bos, akan ada Purbaya jilid 2. Gue sikat-sikatin semua yang gak bener. Bang, tadi kan abang sempat Iya. Roy Suryo ntar sebelum Desember informasi bocorannya itu dapat dari mana? Gua jamin Roy Suryo ditahan sebelum Desember. Sebelum tahun baru, sorry. Informasinya Gua jamin 1000%, lu gak usah nanya informasinya. Gua dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui keyakinan gue, capek lu. Iyalah. Abang kan dianggap vokal ya, Bang. Suara segala macam. Banyak Ya karena gue vokalis. Dari muda gue vokalis rock. Hah? Rasa. Iya. Makanya gue vokal. launching ya. Nah, Iya. ada intervensi nggak sih yang masuk ke Abang? Hah? Ada intervensi nggak sih yang masuk ke Abang? Ancaman banyak. Gua ancam lagi. Iya, gua ancam lagi. Gua lacak lu, posisi lu di mana anjing lu ngancem gue. Gua kejar. Ya kan? Jadi yang ngancem gua kejar lagi, gua lacak lagi. Lu monyet lu yang ngancem gue. Orang kayak gue mah jadi diancem, orang gua mantan gembel gimana sih lu? Bang, Gua mantan gembel Blok M, Bos. Oke, Bang. Lu ancem ya gua ancem lagi, gimana enggak ngaruh. Oke bang, menarik bang. Kemarin juga banyak pandangan ahli pendapat bahwa dia tidak bisa dipidanakan atau dipenjarakan, apalagi sudah oleh jasa. Dan sekarang juga bergulir akan ada perdamaian bang. Abang setuju atau enggak bang dalam proses ini? Kalau perdamaian itu hak prerogatif Pak Jokowi. Tapi kalau ditanya setuju apa enggak setuju, gua kembali lagi pada Pak Jokowi, gua manut. Karena gua sekarang nih ya pengumuman. Gua udah jadi kader PSI. Partai Berlambang Gajah. Ya, dan gue sudah masuk ke PSI Tangerang Selatan sebagai Biro Hukum. Ya, jadi Biro Hukumnya PSI gue sekarang. Jadi gue keluar dari Gerindra pindah. Bukan berarti gue benci Pak Prabowo atau tidak senang dengan Pak Prabowo atau Gerindra. Gue mencari suasana baru. Karena gue dari tahun 2009 berjuang untuk Pak Prabowo sampai sekarang. Jadi baru kemarin gue pindah, baru minggu kemarin
pindah ke PSI. Jadi bukan berarti gue nggak cinta Pak Prabowo, gue tetap jaga Pak Prabowo, tapi gue mencoba untuk suasana baru, berjuang untuk Mas Gibran dan Mas Kaisang. Partai Pandu gimana? Hah? Partai Pandu gue tinggalin, gue sebagai wakil ketua umum Partai Pandu gue keluar dulu. Partai Pandu Bangsa ya. Hah? Dengan proses ada indikasi akan berdamai Bang dari pihak Roy Suryo atau dari Kan gue udah bilang kalau berdamai itu kan udah hak prerogatifnya dari masing-masing personal yang sedang sengketa. Gue nggak bisa. Tetapi kalau gue boleh kasih masukan, mendingan dijeblosin aja Pak Jokowi. Iya, mendingan dijeblosin aja Roy Suryo sama Pak Jokowi, gitu loh. Daripada damai. biar nggak ada kegaduhan gitu. Biar nggak ada kegaduhan, di penjarain aja lah. Ngapain Apalagi sih? Jokowi sekarang tadi atau kapan dia berpidato. Woi, Jokowi udah nggak jadi presiden aja diundang oleh 50 negara di luar negeri, bos. Lu bisa bayangkan, bos. 50 negara, bos. Dan yang undang itu, bos, orang yang punya negara, bos. Bukan orang yang punya kecapi atau yang punya ini bengkel bubut, bukan. Tapi yang punya negara. Ngundang Jokowi ke luar negeri untuk pidato. Dengan bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris, bos. Tapi walaupun ini ya gue yakin tuh bahasa Inggris kejawen. Kayak abang. Sama kayak gue, karena tetap aja kita Inggris kejawen, lidahnya nggak sama kayak bule. Tapi tetap bule ngerti, bule tuh pakai bahasa isyarat yang ngerti, apalagi bisa bahasa Inggris. Iya. Jadi yakin bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli dan akan masuk di pengadilan nanti membuktikan. 1000% gue yakini dan gue jamin yakin 1000% asli. Tuh, gue yang jamin asli, bukan negara lagi, gue nih pengacara Kobo yang ngejamin ijazah Jokowi asli. Bang, tapi kan ketimbang dibikin Nggak pakai tape lagi, tapi gue udah bilang jaminan gue udah. Roy Suryo kalau nanya jaminan suruh sini. Roy Suryo, Profesor Mahfud, Profesor Jimli yang mau joki ijazah Jokowi, suruh sini semua. Dokter Tifa termasuk si Tompel tuh, si pengacara Kokojudin, datang kemari. Gue udah ngejamin nih ijazah Pak Jokowi palsu. Ijazah Pak Jokowi asli. Lu kemari datang. Abang kenapa nggak suruh Pak udah Pak daripada bikin gaduh kasih tahu aja asli Pak gitu. Oh nggak boleh dong. Hak prerogatifnya Jokowi, hak prerogatif kan ada undang-undang PDP, Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 kalau nggak salah. Ya, perlindungan data pribadi nggak boleh tunjukin sembarangan. Kenapa? Kalau ditunjukin nanti takutnya nasibnya kayak Pak Asrul Sani, ya Hakim Mahkamah Konstitusi. Pak Asrul Sani udah nunjukin begini, tahu-tahu di demo disuruh mundur dari MK. Tahu-tahu disuruh mundur dari MK. Jadi nunjukin ijazah itu nggak ngaruh. Tetap aja mereka cari gara-gara. Dan Poinnya adalah ngiri. Dan abang yang jamin ya? Hah? Gua jamin 1000% ijazah Jokowi asli. Gua yang jamin. Siapa yang mau datang? Profesor mana? Datang sini. Gua yang jamin. Dengan analisa. Iya, 1000%. Udah gua nggak pakai analisa, gua pakai wirid, zikir. Tanya mau Allah udah, nggak pakai analisa, gua ngikut gobloknya dia. Iya.